Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Has Abidu Hadi dengan NIM H1A1199097. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Di sini saya mengambil judul Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Jambi. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini yaitu berdasarkan hasil observasi literatur riset saya terdapat bahwa data 3 tahun terakhir pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 diperoleh data yang selalu mengalami naik turun dan tidak ada penaikan jumlah yang signifikan terkait masyarakat yang memiliki EKTP. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang mana di sini sudah cukup jelas bahwa menurut data dari 2018 sampai 2020, data yang selalu mengalami naik turun dan tidak ada penaikan jumlah yang signifikan. Selanjutnya, ada pun beberapa masalah yang lainnya seperti pelayanan yang kurang baik. Dan selanjutnya, beberapa faktor itu salah satunya adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Yang mana menurut berita pada ombudsman.go.id, di sana masyarakat Jambi mengeluhkan nomor induk kependudukannya yang tidak terdaftar. Selanjutnya, menurut berita lainnya pada disdukcapil.jambikota.go.id pada tanggal 11 Januari 2021, masyarakat Kota Jambi mengeluhkan terkait proses perubahan kartu keluarga yang sudah lebih dari satu minggu tidak kunjung selesai. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, seberapa besar indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dalam pembuatan dokumen kependudukan. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama untuk menambah wawasan penelitian mengenai terapan indeks kepuasan masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Adapun manfaat praktisnya yang pertama di sini untuk mengasah sense of crisis peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tempat yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Disdukcapil Kota Jambi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Jambi. Adapun landasan teorinya, yang pertama, konsep pelayanan. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Sinambela, Lijan Potlek halaman 5. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Lukman Sampara 2000. Yang ketiga, konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Yang keempat, indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat atau IKM menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selanjutnya kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikirnya yang mana Kepmenpan RB nomor 14 tahun 2017 yang terdiri dari yang pertama persyaratan, yang kedua sistem, mekanisme dan prosedur, yang ketiga waktu penyelesaian, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk spesifikasi jenis pelayanan, yang keenam kompetensi pelayanan, yang ketujuh perilaku pelaksana, kedelapan penanganan pengaduan saran dan masukan, yang kesembilan sarana dan prasarana. Selanjutnya untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Jambi. Berikutnya mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Dan yang terakhir adalah peningkatan dan perbaikan pelayanan yang dilakukan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama pendekatan dan metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, deskriptif, di mana dalam penjabaran hasil penelitian lebih banyak dituangkan dalam angka-angka dan tidak menutup kemungkinan terdapat kalimat naratif berupa penjelasan secara kualitatif pula. Sehingga penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Yang kedua, fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pada analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dengan fokusnya pada seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Jambi dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian mengenai analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Peneliti memilih wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebagai lokasi utama dalam penelitian karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, instansi tersebut adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan publik secara langsung terhadap masyarakat. Yang kedua, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dirasa belum memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Sehingga sangat relevan instansi tersebut menjadi fokus utama peneliti untuk dijadikan tempat penelitian. Yang keempat, variabel penelitian yang ada definisi konsep. Nah, indeks kepuasan masyarakat atau IKM ini menurut Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dan penelitian menggunakan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik karena peraturan tersebut adalah tolak ukur untuk menilai indeks kepuasan masyarakat yang telah baku. Selanjutnya definisi operasional. Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti yaitu analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Maka peneliti dapat menjabarkan beberapa indikator yang akan digunakan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama ada persyaratan, yang kedua sistem, mekanisme dan prosedur, yang ketiga waktu penyelesaian, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk
produk spesifikasi jenis pelayanan, yang keenam kompetensi pelaksana, yang ketujuh perilaku pelaksana, yang kedelapan penanganan pengaduan, saran dan masukan, yang kesembilan sarana dan prasarana. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, karena peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kuesioner penelitian kemudian dibagikan kepada 150 orang responden, dibuat dalam bentuk rating scale sesuai dengan skala pengukuran yang dipakai. Jumlah responden yang akan dipakai sesuai dengan jumlah responden yang telah dipersyaratkan dalam Permendagri dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya populasi dan sampel. Nah, metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah masyarakat atau warga Kota Jambi yang menggunakan layanan Disdukcapil Kota Jambi. Sedangkan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik accidental sampling, yaitu prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Sedangkan menurut Sugiono, accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai data. Dengan kriteria utamanya adalah pengguna jasa layanan di Disdukcapil Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, maka banyaknya sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebesar 150 responden yang diambil dari penarikan sampel menggunakan teknik kuota sampling. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengumpulan data di sini ada kuesioner, observasi. Kisi-kisi kuesionernya antara lain persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, yang ketiga waktu penyelesaian, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk spesifikasi jenis pelayanan, yang keenam kompetensi pelayanan, yang ketujuh perilaku pelaksana, yang kedelapan penanganan pengaduan saran dan masukan, yang kesembilan sarana dan prasarana. Sumber data di sini ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari kuesioner, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber primer diperoleh melalui responden, yaitu pengguna jasa layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memberikan data berupa kata-kata atau kalimat pernyataan atau memberikan jawaban dalam kuesioner yang dijadikan sampel. Yang kedua, sumber data sekunder atau observasi, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, laporan, dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang lain juga didapat dari arsip sebagai sumber data dalam bentuk dokumen, data statistik, dan naskah-naskah yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya teknik analisis data, yang mana bobot nilai rata-rata tertimbang sama dengan jumlah bobot dibagi jumlah unsur, yaitu 1 dibagi 9, yang mana dapat hasil 0,11. Untuk memperoleh nilai IKM, dipergunakan rumus IKM sama dengan total dari persepsi nilai per unsur dibagi penimbang total unsur yang diteliti dikali nilai penimbang. Guna mempermudah interpretasi nilai IKM yang berkisar antara 25 sampai dengan 100, maka hasil penilaian masing-masing dikalikan 150, yang mana nilai IKM unit pelayanan dikali 25. Nah, hasil perhitungan tersebut dikategorikan sebagai berikut. Nilai persepsi di sini ada 4. Yang selanjutnya nilai interval atau NI, yang mana yang pertama 1,00 sampai dengan 2,5996. Yang kedua 2,60 sampai dengan 3,064. Yang ketiga 3,0644 sampai dengan 3,532. Yang keempat 3,5324 sampai dengan 4,00. Adapun nilai interval konversi atau NIK-nya yang pertama 25,00 sampai dengan 64,99. Dengan mutu pelayanan yaitu dikategorikan dalam D. D yaitu tidak baik.
Yang kedua 65,00 sampai dengan 76,60 dengan tingkat mutu pelayanan yaitu C, yaitu kurang baik. Yang ketiga 76,61 sampai dengan 88,30 dalam mutu pelayanan B, yang mana dengan hasil baik. Selanjutnya yang terakhir 88,31 sampai dengan 100 yang mendapatkan poin nilai pelayanan A, yaitu sangat baik. Baiklah, sekian hasil dari presentasi proposal saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.